yang bisa dilakukan pertama kalau yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan publik ya, pemerintah, legislatif dan seterusnya adalah merubah mindset-nya secara sungguh-sungguh bahwa perempuan dan kelompok rentan lainnya ini warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain, sehingga dalam seluruh proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan itu ada di dalam kepala para pengambil kebijakan publik gitu, sehingga nanti kebijakan yang diambil juga akan memprioritaskan perempuan dan kelompok rentan. Kalau kita ambil misalnya sekarang di Indonesia sedang ada pembahasan rancangan undang-undang pencegahan tindak kekerasan seksual yang dulu namanya PKS kemudian menjadi TPKS gitu. Jika saja di dalam kepala para pengambil kebijakan publik itu sudah berubah mindset-nya bahwa memang betul selama ini berbagai tindak kekerasan seksual itu terjadi dan selalu menyasar korbannya adalah perempuan dan kelompok rentan, maka pembahasan ini tentu tidak perlu terlalu panjang lebar dan mempersoalkan hal-hal yang justru sebetulnya semakin menyakiti korban gitu ya, para korban. Itu satu, jadi perubahan mindset. Kemudian yang kedua, memandang bahwa perempuan dan kelompok rentan sebagai warga negara yang harus dilindungi juga sama dengan warga negara yang lain, dan oleh karena itu kemudian juga program-program pemerintah yang disusun semakin memprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan dan kelompok rentan yang lainnya. Meskipun sekarang sudah ada banyak program seperti itu, tetapi di dalam implementasinya harus lebih diperketat dan menjadi hal yang serius untuk seluruh aparat pemerintah gitu ya, di semua tingkatan, bukan hanya dalam tataran kebijakan dan program di atas kertas, tetapi juga pada prakteknya. Kemudian strategi yang lainnya adalah menurut saya peningkatan kesadaran publik itu memang penting gitu ya, sehingga kalau misalnya ada program yang memprioritaskan kebutuhan atau memprioritaskan perubahan kondisi perempuan, maka kelompok yang lain juga akan mendukung pelaksanaan program tersebut ya, keberhasilan program tersebut, bukan justru misalnya memandang sinis bahwa selalu perempuan yang diprioritaskan misalnya seperti itu. Kurang lebih menurut saya 3 strategi itu yang penting dipraktekkan saat ini.